Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2020 diperkirakan masih minus. Negara kita masuk zona resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal diperkirakan minus 2,9% sampai minus 1,0%. Angka ini direvisi dari proyeksi sebelumnya minus 1,1% hingga positif 0,2%. Bisa dilihat angka negatifnya lebih tinggi dari proyeksi. Yang terbaru per September 2020 ini minus 2,9% sampai minus 1,0%. Negatif teritori pada kuartal ketiga ini akan berlangsung di kuartal keempat, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita September virtual Selasa 22 September 2020. Dia menjelaskan dari sisi permintaan di kuartal ketiga 2020, konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3% hingga minus 1,5% dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1% hingga minus 1%. Untuk konsumsi pemerintah di kuartal ketiga karena akselerasi belanja yang luar biasa mengalami positif sangat tinggi hingga 17% katanya. Adapun peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi sebagai cara untuk counter cyclical. Investasi sedikit lebih baik kendati masih lemah. Hal ini tercermin dari indikator aktivitas bangunan, impor barang modal, dan penjualan kendaraan niaga. Perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan, membuat investasi masih wait and see. Sri Mulyani melihat aktivitas pariwisata masih rendah sehingga menekan sektor perhotelan dan transportasi. Bagaimana dengan Sultra? Apakah angkanya di atas 0? Bila tidak, maka sektor real di bumi Anoa masih lesu, belum bisa bergerak sesuai harapan. Bagaimana dengan kabupaten kota lainnya? Semoga saja masih bisa memberikan optimisme di tengah kondisi resesi plus pandemi. Kenyataan tersebut memaksa para pengambil keputusan untuk memutar otak. Bagaimana caranya agar sektor ekonomi masih tetap berdenyut? Cara yang paling efektif adalah optimalisasi potensi daerah. Perikanan, perkebunan, dan peternakan adalah sektor produksi unggulan yang harus dimaksimalkan. Plus perubahan APBD yang anggarannya mulai berlaku pada kuartal keempat, semoga bisa membantu menopang sektor ekonomi. Diharapkan belanja pemerintah pada akhir tahun lebih terasa lagi. Alhasil, hanya dengan kemandirian ekonomi yang bisa menyelamatkan kita dari resesi. Pasalnya, puluhan negara lainnya pun senasib dengan kita. Mereka pun resesi.